Materi yang kedua, yang berikutnya terkait kriminalitas adalah pemusnahan perusakan dokumen. Jadi memusnahkan, menghilangkan atau merusak dokumen-dokumen berharga. Disebut juga dengan itlaf al-wathaiq, ya, itlaful mustanadat, itlaful wathaiq, mashul ma'lumat, menghapus, mendelete informasi tentunya yang berharga. Ini adalah topik yang cukup menarik, ya. Al-mustanadat wal wathaiq, dokumen-dokumen penting, terutama dokumen yang sifatnya maliyah, yang berkaitan dengan keuangan, dokumentasi keuangan. Biasanya memang bentuknya kertas, ya. Biasanya bentuknya berupa kertas, ada fisiknya. Tapi dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak yang sifatnya elektronik, ya, digital. Maksudnya elektronik di sini digital. Jadi tidak ada fisiknya, dia adalah digital, gambar, ya, foto, atau bahkan aplikasi, berbentuk aplikasi. Maka apa hukum jika ada orang yang menghapus dokumentasi tersebut, ya, bukti-bukti, misalkan bukti surat hutang atau nota kesepakatan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan harta. Apa hukumnya menghapus atau merusak dengan cara secara langsung, pengerusakan secara langsung, atau dengan cara-cara misalnya dia merusaknya, dihapus, datang ke tempatnya, ya, ke device-nya, PC-nya misalkan, dicari kemudian dihapus, atau tidak secara langsung, melainkan dengan aplikasi-aplikasi yang jelek, misalkan dengan virus, dengan mengirimkan malware, virus-virus, atau kemudian dipermainkan begitu. Sebenarnya mungkin tidak merusak, tapi karena dia mengirim virus sehingga menyebabkan dokumen-dokumen berharga tadi hilang, sehingga tidak memiliki nilai lagi, hilang, ada sesuatu yang hilang, ada nilai yang hilang. Apa hukumnya? Bagaimana yang harus kita lakukan? Hukum permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Orang yang merusak wathiqatun bimal, ya, dokumen yang berkaitan dengan harta, dokumen keuangan, orang yang merusak dokumen keuangan milik orang lain, yang tidak mungkin hak dari harta tersebut bisa diklaim kecuali dengan dokumen tersebut. Jadi memang dokumen ini sangat berharga, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Beda halnya kalau misalkan ini dokumen sudah dihapus tapi masih ada backup-nya, masih ada salinannya, lain lagi. Ini benar-benar hanya bisa diambil, bisa berharga karena benar-benar dengan menggunakan dokumen tersebut. Nah, para ulama berselisih pendapat, apakah orang yang merusak tadi dia mengganti rugi, ya, mengganti rugi nilai surat tersebut saja, dokumen tersebut saja, surat berharga tadi atau dokumen tersebut saja. Ya, tentu saja para ulama mungkin lebih banyak ke jenis kertas, ya, di zaman dahulu. Tapi masih bisa diikutkan juga digital ke sana, dikiaskan. Apakah hanya mengganti rugi kertasnya saja, begitu ya gambarannya, atau dokumennya saja, filenya saja, atau dia juga harus menanggung nilai harta yang terkandung di dalam situ, hak yang ada di situ. Misalkan tentang hutang, ya, atau saya mengatakan ini bisa diklaim untuk mendapatkan uang 1 juta. Nah, apakah dia hanya mengganti rugi nilai dokumen itu saja? Misalkan dokumennya nilainya 100.000, ya. Ini dokumen penting, kertasnya saja untuk mendapatkan misalkan 100.000. Apakah hanya itu? Ini pendapat yang disebutkan awal di sini, atau menanggung juga nilainya 1 juta yang terkandung dalam kertas ini. Nah, para ulama berselisih pendapat. Kemudian di ensiklopedia ini diperinci satu persatu. Pendapat yang pertama, ini dimulai dengan yang kedua tadi, ya, pendapat yang kedua. Dijadikan pendapat pertama, penjabarannya dijadikan urutan pertama. Al-qaulul awal, pendapat pertama, siapapun yang merusak dokumen harta, dokumen keuangan orang lain, yang la yathbutu dzalikal malu illa biha, ini perlu dicatat, tidak bisa ditetapkan, tidak bisa diklaim harta tersebut kecuali dengan dokumen tersebut, maka hukumannya adalah yadmanu ma fi tilkal wathiqah.
dia harus mengganti rugi, menanggung kerugian hak yang terkandung di dalam dokumen tersebut. Jadi harta nilai yang dimiliki oleh dokumen tersebut. Ini pendapat Malikiyah, mazhab Malikiyah, dan ya, ihtimal ada kemungkinan ini juga mazhab Hanabila, salah satu versi, salah satu pendapat dalam mazhab internal Hanabila. Bisa dirujuk di kitab Mawahibul Jalil karya Al-Hattab dalam mazhab Maliki, dan kitab Kasyaful Qina karya Al-Buhuti dari mazhab Hambali. Kemudian dalam mazhab Maliki ada perincian, ada tambahan keterangan apabila di sana ada daftar banyak ya, kertas ini memiliki daftar, fala yadmanu illa ma yaghramuhu ala ikhrajiha minas sijil. Maka orang yang merusak tidak mengganti rugi, tidak menanggung kerugian kecuali hanya kerugian yang diakibatkan data ini, dokumen ini keluar dari daftar yang banyak tersebut. Ya, jadi dia nggak perlu mengganti semuanya. Misalkan ada daftar banyak yang dirusak ini saja, maka itu saja yang dia tanggung. Kemudian mereka juga mengatakan la yadmanu qimatal waraqati aidan. Jadi ada khilaf di sini tentang, ya, setelah kita bahas pendapat pertama ini mereka menanggung nilainya. Nah, apakah menanggung juga kertasnya, dokumennya? Bisa jadi dokumennya berharga, yang untuk mendapatkannya perlu beli dulu dokumen resmi. Maka ada dua versi. Versi yang pertama dari mazhab pertama ini tidak mengganti rugi nilai kertas yang menjadi tempat menuliskan daftar tadi, karena tidak ada faedahnya setelah diambil haknya. Ya, setelah diambil haknya menjadi tidak berharga lagi, dan dia sudah menanggung itu, menanggung nilai yang terkandung, maka dia tidak perlu menanggung harga, ya, nilai dari kertasnya, medianya. Walaupun sebagian mereka juga ada yang berpendapat, ya, dari pendapat pertama ini ada yang mengatakan dia juga harus menanggung nilai kertasnya jika kertas itu sendiri sebelum diisi keterangan dokumennya, sebelum menjadi tautsiq, sebelum menjadi itu dia sudah memiliki harta, memiliki nilai, maka dia harus menanggung itu juga. Jadi dia menanggung dua hal menurut versi ini, yadmanul haq wa qimatal waraq, menanggung hak yang terkandung nilainya dan nilai kertasnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia hanya menanggung nilai cek atau akte, wathiqah tadi, dokumen keuangan yang tertulis hak di situ. Dia tidak menanggung bertanggung jawab atas harta yang terkandung. Jadi dia hanya ceknya ini seharga berapa, ya sudah, itu saja. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab Hanafiyah. Begitu juga ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Para ulama tersebut mengatakan seandainya ada seseorang, ya, mazhab Syafi'iyah ini mengatakan bahwa seandainya ada orang menggosok, mengambil hak orang lain tanpa hak, ya, tanpa kebenaran, tanpa cara yang dibenarkan secara syariat, wathiqatan au sijilan, akte atau daftar tertentu, catatan, ya, pencatatan keuangan, wa atlafahu dhimna qimatil kaghid, lalu dia rusak, maka domina, ya, bukan dimna, domina, dia harus menanggung kerugian nilai kertasnya. Al-kaghid itu al-waraq, kertas. Dia harus menanggung nilai kertasnya saja. Wa in batalal ihtijaju bihi, walaupun tidak bisa dijadikan untuk mengklaim juga, tidak terpakai lagi, ya, tetap harus menanggung nilainya karena itu yang dia rusak, ya, dia gosok. Walau mahahu faqat, tapi kalau seandainya dia tidak mencurinya, dia hanya menghapus keterangan yang ada di kertas cek atau akta tersebut, maka dia tidak menanggung apapun, ya. Fala ghurma alaihi, maka dia tidak menanggung, mengganti rugi sesuatu yang dihapus tersebut. Illa antan qasa qimatul kaghdi fayaghramu naqsahu, kecuali kalau nilainya menjadi berkurang setelah dihapus, nggak bernilai lagi, maka dia harus mengganti rugi nilai yang kurang tersebut. Nah, ini bisa dirujuk di kitab Asna al-Matalib dalam mazhab Syafi'iyah. Dan ini juga sebagaimana tadi pendapat pertama ini ada ihtimal dalam mazhab Hanabila, ini juga
ihtimal yang kedua. Jadi ihtimal pertama bisa jadi pendapat pertama atau bisa jadi pendapat kedua ini. Nah, kita kembali, ini pandangan para fuqaha. Kita kembali ke kasus yang sedang kita hadapi, yaitu ada pengerusakan dokumen berharga, catatan keuangan yang berharga. Jika kita memilih pendapat yang pertama, maka siapapun yang merusak dokumen digital yang membawa nilai hak keuangan, maka dan itu tidak bisa didapatkan hak tersebut kecuali dengan akta tadi, dengan dokumen tadi, maka kalau kita memilih pendapat pertama, yatmanu fi ma fi hadzal mustanad, dia harus mengganti rugi, menanggung apa yang terkandung dalam dokumen tersebut. Ya, apalagi digital ya, mungkin file ya, bendanya tidak ada, jadi yang ditanggung adalah dia harus mengganti rugi nilai dari dokumen tersebut. Alasannya adalah karena orang yang merusak tadi tasabbaba fi dhaya'il haq, menyebabkan hilangnya hak yang dimiliki oleh pemilik dokumen. Dia nggak bisa mengklaim lagi, tidak bisa mengambil nilai uang yang terkandung dalam dokumen tersebut. Dan perincian yang disebutkan oleh para ulama Malikiyah ini sangat berguna dalam penerapan hukum masalah ini. Perinciannya sebagai berikut. Apabila ada dokumen alternatif, jadi ada backup, intinya ada dokumen yang lain, pendukung yang bisa menggantikan dokumen utama ini, masih bisa digunakan untuk mendapatkan haknya kembali, ya, maka tidak perlu dhaman, dia tidak mengganti rugi. Itu kalau masih ada alternatif lain. Karena selama dia masih memungkinkan untuk mendapatkan haknya dengan cara-cara yang lain, ya, tidak perlu mengganti rugi. Selama dapat haknya sudah selesai urusan. Misalkan ternyata tanpa dokumen tersebut, ya, tanpa dokumen digital tersebut, mungkin dengan cara-cara yang lain lewat jalur hukum atau dengan dokumen yang lain, kertas misalkan, atau punya saksi, masih bisa didapatkan, ya, perusaknya tidak perlu mengganti rugi. Ini perincian dalam mazhab Malikiyah. Kemudian apabila dimungkinkan mendapatkan kembali, jika dimungkinkan setelah dirusak tadi dengan virus atau cara yang lain, tapi masih bisa didapatkan kembali, misalkan bisa di-restore, ya, dikembalikan dengan aplikasi-aplikasi yang bisa menyelamatkan dokumen yang terhapus, misalkan begitu. Jika dia harus menggunakan aplikasi tambahan, atau ada pihak-pihak atau ada semacam jasa untuk bisa membackup ada data yang lain, ya, di backup, misalkan sudah diupload, ya, di sistem atau di website yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumen, seandainya masih ada di sana, ya, backup-nya digital, maka dan proses ini membutuhkan biaya, ya, proses untuk membeli aplikasinya atau menyewa lisensi aplikasi tersebut, atau membutuhkan jasa orang lain yang membutuhkan kulfah, membutuhkan biaya, maka orang yang merusak dia harus mengganti rugi biaya pengembalian data tersebut. Itu kalau sudah berhasil, ya. Kalau sudah berhasil hartanya didapatkan kembali, berhasil, maka tidak perlu menanggung biaya, tidak perlu mengganti rugi nilai dari dokumen. Misalkan sudah bisa diselamatkan, berhasil, berarti orang yang merusak tadi dia cukup mengganti biaya pengembalian file tersebut. Ya, perlu mengganti biaya file tersebut. Ini pembahasannya seperti ini, ya. Kalau membutuhkan biaya dan berhasil, ya sudah, itu saja yang dibayarkan. Biaya untuk lisensi aplikasi atau membayar jasa pengembalian file tersebut. Kemudian berikutnya, apakah pelaku kriminal ini menanggung kerugian biaya pendukung, ya, biaya-biaya lainnya untuk pemeliharaan file digital tersebut ataukah tidak? Ya. Selain dia menanggung harta, apakah dia juga menanggung, misalkan karena
karena penyimpanannya, biasanya membutuhkan penyimpanan. Misalkan dia menggunakan jasa tertentu, penyimpanan file dokumen, atau tempat-tempat penyimpanan cloud ya, online, begitu, yang membutuhkan biaya pemeliharaan, dia harus membayar setiap bulannya. Apakah perusaknya harus menanggung juga biaya pendukung-pendukung seperti itu? Maka dikatakan bahwa apabila pendukung digital sebenarnya memang memiliki nilai harta dan itu termadoroti karena terjadi pelanggaran tersebut, kriminal ini, maka di saat itu dia harus menanggung juga nilainya. Tetapi kalau biaya pendukung ini secara zatnya tidak memiliki nilai, maka dia tidak perlu mengganti rugi, menanggung nilainya. Jadi tidak membutuhkan dukungan ini, kecuali hanya sekedar wasilah perantara untuk mengambil haknya. Jadi kalau proses-proses pendukung ya, biaya-biaya yang lain, ya misalkan membutuhkan jaringan, membutuhkan jaringan internet, ya, kuota internet atau listrik atau yang lainnya, maka kalau tidak memiliki nilai secara zatnya, tidak perlu diganti rugi, karena hanya perantara untuk mendapatkan hak. Dan waqad gharimahul mu'tadi fala yaghramu qimatad di'amati aidan. Ya, untuk mendapatkan haknya sudah diganti rugi, sudah kembali, sudah dia dapatkan, maka tidak perlu dia mengganti rugi nilai faktor-faktor pendukung tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini memang pembahasan yang cukup serius ya. Kadang sesuatu yang kecil ya, mungkin filenya hanya sekedar beberapa kilobyte atau megabyte kecil, tetapi bisa bernilai sangat mahal sekali. Nah, sehingga dirusak tersebut bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa rujukan dalam masalah ini: al-i'tida'ul elektroni dirasah fiqhiyah, kriminal atau pelanggaran dari sisi digital, dirasah fiqhiyah, penelitian dari sisi fikih. Ini juga karya untuk mendapatkan gelar doktoral dalam fikih kuliah syariah, karya Dr. Abdul Aziz Ash-Shibl, halaman 252 dan setelahnya. Kemudian kitab Mawahibul Jalil, Syarah Mukhtasar Khalil, karya Muhammad ibnu Muhammad Al-Maghribi yang terkenal dengan julukan Al-Hattab Ar-Ru'aini Al-Maliki. Yang salah satu karyanya adalah Mutammimah Al-Ajurumiyah dalam ilmu nahwu. Kemudian rujukan yang ketiga, Kasyaful Qina an Matnil Iqna, ya, karya Mansur ibnu Yunus Al-Bahuti dalam madhab Hambali. Kemudian Asnal Matalib, Syarah Raudhut Talib, karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Baik, demikianlah yang bisa kita bahas, karena tema dalam fikih kriminal ini cukup panjang-panjang ya, cukup panjang-panjang, maka kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.